Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita setiap saat, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, kita bisa merasakan indahnya iman, dan bisa menikmati begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya perkembangan keilmuan dan semacamnya. Para penyimak Facebooker, followernya JRA Ki Ageng Geribik Kota Malang, kita doakan bersama mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, masyayikh Nahdlatul Ulama, masyayikh di Jamiah Ruqyah Aswaja senantiasa diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga istiqomahnya sehingga tetap dapat menjalankan rutinitas beliau dalam membimbing kita semua untuk menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Seluruh praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dijaga istiqomahnya dalam mengamalkan, menjalankan amanah yang telah diberikan oleh guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk tanggal 9 bulan Desember, di mana akan kita laksanakan nanti pemilihan kepala daerah, yaitu bupati. Mudah-mudahan di seluruh Nusantara pemilihan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan pemimpin yang terpilih, pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai rakyatnya, intinya yang terbaik untuk semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita masih bisa beraktivitas. Mungkin ada saudara kita yang sakit, ya kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan yang sehat. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah pandemi ini, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya dan semacamnya. Mengisi waktu karena masih belum mengantuk di tengah malam hari ini. Mungkin semuanya sudah banyak yang istirahat. Kita akan membaca buku. Di sini ada buku, judulnya ini Ensiklopedia Pengobatan Islam, dan yang satunya ada ini At-Tibbun Nabawi, Metode Pengobatan Nabi, karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kita bacakan. Ini saya akan mengambil bacaan pada halaman 73 tentang bacaan Al-Quran. Kira-kira apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Al-Quran. Keutamaan mendengar bacaan Al-Quran dan penjelasan kewajibannya. Pada hadis-hadis berikut ini dijelaskan tentang keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang pertama,
Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Ubay radhiyallahu an berkata, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Rasulullah menjawab, iya. Ubay bertanya lagi, sungguh benarkah namaku telah disebut di sisi Rabb semesta alam? Rasulullah menjawab, iya. Maka kedua mata Ubay radhiyallahu an pun mencucurkan air mata. Dia menangis karena perasaan gembira, bahagia, khusyuk, dan takut jangan-jangan dirinya lalai dari mensyukuri nikmat itu. Salah satu amalan yang disunnahkan adalah mendengar bacaan Al-Quran pada waktu-waktu tertentu dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bacakan Al-Quran kepadaku. Aku menjawab, wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku pun membaca surat An-Nisa. Hingga sampai pada ayat, bagaimana ketika kami datangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukupkan bacaanmu. Aku menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, ingatkan kami akan Rabb kami. Lantas Abu Musa membacakan Al-Quran sampai menjelang tibanya waktu sholat. Di tengah-tengah bacaan dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sudah tiba waktu sholat, sudah tiba waktu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku sekarang ini sedang sholat. Sudah jelas bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain pada waktu-waktu tertentu itu termasuk sunnah. Tetapi apakah diwajibkan mendengarkan bacaan setiap kali dibacakan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran maka kalian dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Jawabannya, apabila dibacakan pada waktu sholat maka diwajibkan. Adapun di luar waktu sholat maka kebanyakan ulama sepakat bahwa itu hukumnya sunnah. Keutamaan firman Allah atas perkataan manusia. Kita lanjut, kita cari yang ini lebih sesuai. Anjuran Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hisham membacakan surat Al-Furqan dengan bacaan yang tidak sama dengan bacaanku, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepadaku, dan aku hampir saja bertindak kasar terhadap dia, tetapi aku berhasil menahan diri sampai dia selesai membaca. Kemudian aku menariknya dengan selendangku dan kuajak dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang tidak sama dengan bacaan yang kau ajarkan kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskan dia, bacalah. Jadi Rasulullah menyuruh sahabat Umar untuk melepaskan Hisham. Maka Hisham membaca Al-Furqan dengan bacaan yang sama dengan yang kau dengar tadi. Rasulullah SAW bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkanku, bacalah, aku pun membaca surat itu. Beliau bersabda, begitulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 bacaan, maka bacalah dengan cara yang mudah bagimu. Jadi kalau ada orang yang bacanya berbeda dengan kita, mungkin bisa jadi dia memilih bacaan yang memang berbeda dengan kita yang dianggap mudah dengannya. Jadi jangan mudah menyalahkan intinya. Maksudnya bacalah dengan menurut macam-macam qiraah yang mutawatir. Muslim meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi sangat iman sekali kalau kita sampai tidak punya waktu karena kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Karena dalam 1 jam, jika kita meluangkan hanya beberapa menit saja, maka tentu 1 jam ini akan menjadi waktu yang berkah. Dalam 1 hari 24 jam kita meluangkan membaca Al-Quran, insya Allah 1 hari tersebut pun akan menjadi hari yang lebih berkah dibanding hari-hari yang lain, dibanding hari-hari yang tanpa kita membaca Al-Quran. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita mau membangun usaha, kita akan membuka buku, membeli buku dan semacamnya, mencari referensi, mencari pedoman, mencari petunjuk agar kita berhasil. Bahkan dalam dunia pendidikan, saat kita sekolah, adik-adik kita sekolah, putra-putri kita sekolah, dalam setiap eksperimen misalkan atau mini riset, tentu ada modul, ada pedoman agar apa yang dilakukan tidak melenceng, agar apa yang dilakukan sesuai dengan harapan, mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran, lalu bagaimana mungkin kita berharap hidup kita sesuai dengan yang diharapkan dengan diciptakannya manusia? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Nah, kalau kita tidak membaca petunjuk kita, sangat rawan sekali kita akan tersesat. Misalkan dalam kehidupan di dunia, orang yang mohon maaf misalkan tidak bisa melihat, dia butuh tongkat untuk pegangan. Orang yang sudah sepuh, yang penglihatannya mulai terganggu, dia juga butuh tongkat untuk suatu pegangan. Itu hanya ingin pulang dari mana dia sekarang ke tempat tinggalnya. Itu butuh petunjuk, butuh pegangan. Nah, bagaimana kita yang menjalani kehidupan dunia ini? Tentu kita juga butuh pegangan. Dan mari kita baca Al-Quran, kita usahakan, kita luangkan waktu untuk istiqomah membaca Al-Quran. Ibnu Majah meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya warna baju, sampai tidak diketahui lagi apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah, dan apa itu sedekah. Kitabullah Ta'ala akan ditinggalkan pada suatu malam, hingga tidak tersisa di bumi ini 1 ayat pun darinya. Yang tersisa dari manusia adalah kaum pria yang tua dan wanita yang renta. Mereka berkata, akan menjumpai bapakmu yang kami berpegang teguh atas kalimat ini. Mohon maaf, baterai low, kita cek dulu. Berpegang teguh atas kalimat ini. La ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah. Kemudian kami mengucapkan, Silah berkata kepada Hudzaifah ibnul Yamin radhiyallahu an, tidak cukup untuk mereka la ilaha illallah, karena mereka tidak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu ibadah, dan apa itu sedekah. Lantas Hudzaifah ibnul Yamin radhiyallahu an berpaling darinya. Kemudian Silah menjawab, seperti itu lagi hingga sebanyak 3 kali. Terhadap semua jawaban itu Hudzaifah ibnul Yamin radhiyallahu an berpaling. Kemudian dia menghadap untuk ketiga kalinya, wahai Silah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka sebanyak 3 kali. Demikian yang termaktub pada kitab At-Tadhkirah karya Al-Qurtubi. Keutamaan orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, surat Fatir ayat 29. Maksudnya Allah yang senantiasa membaca Al-Quran secara terus-menerus dan mengamalkan isinya, karena membaca saja tanpa mengamalkan itu tidak ada manfaatnya. Jadi kalau membaca mungkin lebih kepada diri kita sendiri, tapi ketika kita mengamalkan maka itu untuk kita, bahkan juga untuk orang lain.